Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di tempat ini, sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat bangsa kita Indonesia. Sebelum kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan ada di tempat ini untuk bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami untuk bangsa Indonesia yang boleh rayakan kemerdekaannya 77 tahun. Pagi hari ini Bapa, berkaryalah dalam setiap hati kami, pimpin setiap kami untuk lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur buat hari ini, waktu yang baik yang Tuhan beri bagi kita, bersama-sama membawa bangsa kita Indonesia ke hadapan Tuhan. Syukur bagi setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
bangkit berdiri lebih sungguh lagi, naikkan pujian syukur kita. Syukur bagi setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, berdiri duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
bagi setiap hidup kami. Untuk kami masing-masing umat-Mu berdiri bagi bangsa Indonesia. Untuk kami lakukan yang terbaik di bidang kami. Untuk Indonesia sejahtera, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, benar Tuhan, sesuatu yang besar terjadi buat bangsa kami ketika kami bersepakat, ketika kami bertindak untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Yesus. Atas seluruh bumi, Segenap hati katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan meluluhkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersepakat satu hati berdiri bagi Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan meluluhkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi segenap hatimu katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sorak-sorai bagi Yesus, Allah yang baik bagi bangsa Indonesia. Mari jemaat Tuhan yang siap bersyukur buat kemerdekaan Indonesia. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ucapkan sama-sama tema perayaan kemerdekaan Indonesia di tahun ini. Mari dengan sikap yang sempurna kita sama-sama katakan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 3, 2, 1. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Mari kita bangkit hari ini, berjuang dalam bidang kita, berkarya bagi Indonesia. Amin.
tiba waktunya kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita sama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi umat Tuhan boleh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau lah yang kami sembah, sudah melayakkan setiap kami untuk boleh kami bersama-sama ada di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami setiap pribadi yang hadir saat ini supaya dalam hidup kami boleh memahami, mengerti serta menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu Engkau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama hari ini kita melalui ibadah yang kita kerjakan, kita juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang kemerdekaan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya perjuangan. Para pahlawan yang rela berkorban harta, nyawa, bahkan segalanya untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghargai kepengorbanan mereka semuanya. Puji Tuhan, kalau secara sederhana kita di tempat ini hari Rabu bapak-bapak, hari Jumat ibu-ibu, kemudian hari Sabtu kemarin remaja, kemudian sekolah minggu, hari Sabtu yang akan datang semuanya ikut merayakan hari kemerdekaan kita. Dan bahkan hari ini kita bersama-sama menggunakan yaitu ada di mana lomba kostum perjuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema hari ulang tahun ke-77 bangsa dan negara kita adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hal ini menggambarkan semua elemen bangsa Indonesia bergerak bersama-sama, bergotong royong untuk mewujudkan harapan di tengah-tengah keterpurukan pandemi. Kita semuanya merasakan kalau beberapa saat yang lalu di mana pandemi benar-benar melanda dan kita mungkin merasakan ketakutan karena banyak orang mungkin di wilayah Kabupaten Kediri sehari ada beberapa puluh orang yang meninggal dunia karena COVID. Nah, begitu pula teman saya seangkatan ada yang meninggal karena COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dengan kondisi yang seperti itulah kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama-sama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor. Perlu kita acungi jempol, sangat luar biasa saudara-saudara yang kasih, sehingga kita bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan global yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagi kita sebagai orang percaya, pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia yang berdosa termasuk saudara dan saya yang seharusnya menerima hukuman kekal, tapi kita dipulihkan hubungan kita sehingga kita setiap pribadi boleh datang secara langsung menghampiri Allah yang Maha Tinggi, menghampiri Yesus yang kita sembah, dan Allah mau dalam hidup saudara dan saya juga memiliki iman yang kuat di mana kita akan tidak gampang goyah dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita juga akan mengambil tema dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Tema kita hari ini adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kita katakan sekali lagi saudara-saudara supaya kita ingat dengan tema yang kita dengar saat ini. Kita katakan 2, 3. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu supaya mereka mengalami perubahan yang nyata dalam hidup mereka sehingga semakin hari hidup mereka semakin seperti Yesus dan mereka memiliki iman yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan pada waktu itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama saat yang indah ini bagaimana supaya kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Poin yang pertama, mengikuti kebenaran. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saudara, dikatakan berpegang kepada kebenaran, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai kepala. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah saudara dan saya mengikuti kebenaran? Nah, mari kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disinilah sangat jelas. Dikatakan Yesus berkata, akulah. Jadi Yesus itulah kebenaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena untuk hidup dalam kebenaran selama kita hidup di dalam dunia ini, Yesus itulah fokusnya. Yesus itulah contohnya. Yesus itulah teladannya. Karena dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Dialah jalan yang harus kita ikuti untuk sampai hidup saudara dan saya di dalam kebenaran. Dan untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama renungkan dalam setiap kehidupan kita. Benarkah hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Kita mengikuti Yesus, kita ada di dalam kebenaran itu sehingga kita akan menikmati hidup yang kekal. Nanti ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita benar-benar semakin hari semakin hidup menjalani di dalam kebenaran itu.
Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16, saudara-saudara yang kasih, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sini sangat membantu saudara. Dalam ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan, tidak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih, kita senantiasa mengikuti kebenaran. Berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal, kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya, seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna. Dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. Sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sini sangat jelas saudara-saudara yang kasih. Dikatakan bahwa senantiasa mengikuti kebenaran. Senantiasa itu terus menerus. Tidak ada henti-hentinya. Setiap saat mengikuti yang namanya kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kebenaran itu adalah berkata benar. Berkata benar, iya, tidak. Nah, namun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat, kita harus berpikir, kata-kata kita itu apakah menjadi berkat apa tidak. Nah, seringkali kita tidak berpikir panjang, saudara-saudara yang kasih, kita seringkali mengungkapkannya tanpa kita pikir. Tapi marilah, kita akan belajar bersama-sama mengikuti kebenaran, di mana kita berkata benar dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi pembohong atau munafik dalam hidup kita, saudara, tetapi kita akan berkata benar. Seperti yang Allah mau, di mana Yesus sendiri adalah kebenaran. Nah, berkata benar, kemudian berbuat benar. Berbuat benar, saudara-saudara yang kasih. Di mana berbuat benar itu melakukan perbuatan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Nah, kita akan terus renungkan dalam hidup kita. Semakin hari, semakin kita akan terus berpikir dalam melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Benarkah itu menyenangkan hati Allah, atau apa yang kita lakukan bahkan itu menyakiti hati Allah? Nah, kalau hidup saudara dan saya, hidup dalam kebenaran, kita berkata benar, berbuat benar, kemudian kita hidup benar. Nah, inilah yang Allah mau, sehingga semakin hari kehidupan saudara dan saya benar-benar kita berubah dari hari ke hari, sehingga hidup kita menyerupai Kristus. Karena dialah sebagai kepala. Saudara dan saya, kita adalah tubuhnya. Sebagai kita saudara, sehingga hidup kita saudara dan saya bisa menolong yang lain. Sehingga seluruh tubuh, seluruh orang-orang percaya itu mengalami sehat. Bukan aja jasmani, tapi sehat rohani, kemudian bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya untuk semakin luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Apakah benar hidup saudara dan saya kita mengikuti kebenaran? Saudara-saudara yang kasih, mengikuti kebenaran. Jadi itulah yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita mau mengikuti diri kita.
kemauan kita sendiri, tetapi kita harus berubah dalam hidup saudara dan saya. Kita harus terus senantiasa, terus menerus, setiap saat di dalam hidup kita haruslah mengikuti kebenaran. Poin yang kedua, iman yang kuat. Dalam ayat yang ke-14, saudara-saudara yang kasih, tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran. Kemudian, karena apa? Orang ada kelicikan yang menyesatkan. Nah, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Sudahkah dalam kehidupan kita memiliki iman yang kuat? Saudara-saudara yang kasih. Kalau dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lah ini yang membahayakan hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak memiliki dasar kekristenan yang kuat, dasar kekristenan yang benar dalam hidup kita, maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang membohongi kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Gampang berubah kepercayaan kita. Orang membohongi sedemikian rupa sehingga saudara-saudara yang kasih, kebohongan itu yang terus-menerus diucapkan itu menjadi suatu kebenaran. Nah, kita harus hati-hati di dalam setiap kehidupan kita. Perlunya dalam hidup saudara dan saya memiliki dasar kekristenan yang kuat. Dengan teknologi canggih, guru kita itu banyak saudara. Di YouTube itu bisa menjadi guru kita. Bapak Ibu bisa membaca, mempelajari semuanya di sana melalui HP. Tapi disitulah kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita semuanya. Karena tidak semuanya pengajaran yang ada di situ membawa kehidupan saudara dan saya semakin menghidupi dia secara nyata. Nah Bapak Ibu, contohnya saja beberapa saat yang lalu ada orang yang ngomong-ngomong dengan saya, saudara, di mana keluarganya seringnya dia membuka YouTube sampai terinspirasi dalam hidupnya bahwa dia ingin melakukan satu kejahatan yang sangat luar biasa sehingga dia dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat dan kemudian dipakai Tuhan. Nah, padahal dia orang percaya. Katanya percaya Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita perlu waspada dan hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Karena tidak semuanya yang ada di YouTube itu membawa saudara dan saya semakin menghidupi dia secara nyata. Banyak pengetahuan baik, banyak hal yang kita pelajari baik. Tetapi hati-hati dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai hidup saudara dan saya hanya terfokus kepada hal-hal seperti itu. Tetapi kita lupa hidup saudara dan saya. Bahwa seharusnya lah Yesus itulah fokus hidup kita. Dia itulah tujuan hidup kita. Dia itulah yang harus kita senangkan setiap saat melalui kehidupan kita. Karena kita hambanya yang harusnya hidup saudara dan saya selalu menyenangkan hatinya. Nah Bapak Ibu saudara, kalau kehidupan saudara dan saya bergeser dari apa yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, sehingga fokus kita berubah. Fokus kita bukan hanya kepada Yesus, tetapi mungkin hanya sebatas pengetahuan, sebatas pemahaman. Sebatas itu saja, hati-hati. Karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya sangat-sangat terbatas. Dan untuk itulah jangan sampai
Saudara dan saya hanya sebatas mempelajari, hanya sebatas memahami, hanya sebatas mengerti. Tapi yang Allah mau kita lupakan dalam hidup kita yaitu melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Karena itu yang terpenting. Yang harus kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak tahu kapan waktu kita terbatas. Habis waktu kita, deadline kita habis. Tapi marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Karena sewaktu-waktu itu bisa terjadi atas hidup kita. Sehingga saudara dan saya harus siap sedia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini fakta kenyataan. Kita asik mempelajari, kita asik memahami banyaknya pengajaran. Dan membuat kita lupa dalam hidup saudara dan saya. Begitu pentingnya kita melakukan kehendak Bapa lebih dari segalanya. Karena jangan sampai terlambat nantinya. Jangan sampai saudara dan saya saat kita bertemu dengan yang namanya Yesus. Maka Yesus katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Nah, ini yang mengenaskan. Ini yang mengerikan saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah kita akan bersama-sama mulai renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar-benar hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Semakin hari kita punya dasar kekristenan yang kuat. Sehingga semakin hari kita punya iman yang semakin luar biasa. Saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang mau belajar dasar kekristenan. Kalau sebentar lagi yang kedua itu sudah selesai. Mari kalau ada nanti yang ketiga silahkan. Mari Bapak Ibu. Saya rindukan supaya di dalam setiap kehidupan kita jemaat di tempat ini. Kita waktunya tidak main-main lagi. Tapi akan semakin hari, semakin memahami. Karena saat sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang membuat Bapak Ibu Saudara terbuai dengan situasi kondisi keadaan. Kita lupa akan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyenangkan mata kita, menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup saudara dan saya benar-benar mulai mempersiapkan diri baik-baik. Sehingga waktunya kalau Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Mari kita akan bersama-sama renungkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sehingga hidup saudara dan saya akan terus mengikuti kebenaran. Setiap saat senantiasa kita akan memiliki iman yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup yang terjadi hari-hari ini, semakin hari semakin jahat. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami bersama-sama telah menikmati sebagian dari firman-Mu yang luar biasa. Mengingatkan setiap kami Bapa, sehingga hari ini Tuhan, ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, saat yang indah ini, Engkau yang kami sembah adalah Allah yang hidup.
Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Engkau melihat apa yang terjadi dengan hidup kami sampai hari ini. Kami yang mengakui Engkau Yesus sebagai Allah yang kami sembah. Kami mohon ampun Tuhan, apabila saat yang indah ini di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami belum mengikuti kebenaran. Kami belum memiliki iman yang kuat. Saat ini ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkau jamah kami. Engkau lawat kami. Kami percaya saat ini kami membuka hati kami untuk Engkau koreksi Tuhan. Sehingga benar Engkau Yesus akan menolong setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau bertobat. Kami mau berbalik kepadamu. Kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu secara nyata. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.